Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Eva Yuliani. Saya mengajar bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari SMP Negeri 10 Pekanbaru, Riau. Anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan yang terpenting tetap semangat. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Sebelumnya kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pertama bersifat nasional. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 28 Mei 1908. Budi Utomo ini tujuannya untuk apa? Untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia agar rakyat Indonesia tidak terus-terusan dijajah oleh para penjajah. Untuk kembali mengingat bersama, Budi Utomo memiliki peran yang sangat besar sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional mendorong kebangkitan nasional dalam proses perjuangan kemerdekaan Indonesia ke depannya. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tahap-tahap pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia. Tujuan pembelajarannya yang pertama, anak-anak dapat menguraikan apa saja tahap-tahap pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri lemahnya pemuda Indonesia dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, yang ketiga, mencontohkan pelaksanaan nilai produktif yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, mari kita langsung saja masuk materi pada hari ini. Tadi adalah tahap-tahap pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia. Apa saja tahapannya? Kita sebagai bangsa Indonesia tidaklah langsung serta-merta bisa bersatu, mengingat daerah Indonesia begitu luasnya. Sehingga tahap-tahap ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, perasaan senasib. Dengan adanya perasaan senasib ini akan memudahkan rakyat Indonesia untuk bersatu. Mengingat latar belakang sejarah kita sebelumnya kita pernah terjajah, sehingga itu dapat menjadikan faktor keterikatan satu sama lain antara rakyat Indonesia. Faktor keterikatan tersebut selain karena masalah tertentu yang dihadapi, tentu saja karena alasan kita satu tempat tinggal atau satu tempat kelahiran yang sama, yakni di Indonesia. Yang kedua, kebangkitan nasional. Itu merupakan sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari potensi dan kondisi suatu bangsa, di mana kebangkitan nasional ini terkenal dengan dipelopori adanya organisasi Budi Utomo. Ciri dari kebangkitan nasional, perjuangan sudah bersifat nasional, tidak lagi bersifat kedaerahan. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini sangat terkenal sehingga kita sering memperingati pada tanggal 28 Oktober. Sumpah Pemuda ini merupakan penegas bagi kita bangsa Indonesia sebagai identitas kita. Bertanah air satu, bertumpah darah satu, berbahasa satu, seperti itu. Selanjutnya, yang keempat ada Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia.
disepakati bentuk negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana masyarakatnya terdiri dari ras, etnis, suku, dan agama yang berbeda. Walaupun begitu, kita tetap berada dalam satu, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Setelah tahapan-tahapan pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia, selanjutnya kita akan menjabarkan tentang ciri-ciri melemahnya semangat pemuda Indonesia dalam mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja ciri-ciri yang disebut ini adalah ciri-ciri yang negatif dan harus dihindari. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pelajar. Sungguh sangat disayangkan. Seperti apa contohnya? Ada pencurian, pembegalan, pemalakan. Tingkat kekerasan di kalangan pelajar ini bisa dicontohkan seperti tawuran. Kemudian ada pencurian, ada pembegalan. Terkadang hal-hal yang seperti ini tidak hanya mengenai niat, tapi juga pengaruh besar dari lingkungan kita. Sehingga anak-anak harus bisa melihat siapa yang menjadi teman-temannya. Apakah dia membawa pengaruh buruk ataukah pengaruh baik. Jika buruk, segera hindari agar hal-hal seperti itu tadi tidak terjadi pada diri anak-anak itu. Yang kedua, adanya kecenderungan ketidakjujuran yang masih membudaya. Ketidakjujuran ini tidak perlu jauh-jauh, seperti misalnya dalam pengerjaan tugas, kemudian dalam pelaksanaan ujian yang masih ada mencontek. Nah, tentu saja ini harus dihindari. Karena apa? Kita harusnya menjunjung tinggi yang namanya kejujuran sedari dini. Agar apa? Agar ketika anak-anak dewasa, kebiasaan baik itu tumbuh, tertanam, dan terbawa menjadi kebiasaan yang baik. Yang ketiga, berkembangnya rasa tidak hormat terhadap orang tua, guru, dan pemimpin. Di sini bisa diberikan contoh kecilnya saja, misalnya ketika lewat di depan orang tua atau guru, anak-anak itu ada yang langsung saja atau tanpa permisi, tanpa menunduk seperti itu ya, gestur badannya. Kemudian kalau misalnya di dalam grup mengata-ngatai guru, mengata-ngatai pemimpin, tentu saja hal ini sangatlah tidak baik untuk ditiru atau dilakukan. Yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia yang memburuk. Tadi sudah ada dikatakan Sumpah Pemuda. Para tokoh kita merumuskan Sumpah Pemuda itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi ketika sudah ditetapkan, diikrarkan, kenapa kita tidak menjalaninya? Kenapa kita harus menggunakan kosakata-kosakata yang bisa dikatakan gaul atau sesuatu yang baru, tapi kita tidak tahu arti jelasnya itu apa, sehingga jauh dari kesan bahasa Indonesia yang sopan, yang baik, yang enak untuk didengar dibandingkan dengan kata-kata gaul yang baru saja masuk di lingkungan kita atau yang baru kita kenal, seperti itu. Selanjutnya ada berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda. Apa itu perilaku menyimpang? Perilaku menyimpang, perilaku yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat, seperti misalnya narkoba, pornografi, porno aksi, dan lain-lain. Tidak bersikap sesuai budaya sendiri, tidak menghormati budaya sendiri, itu merupakan contoh dari karena pengaruh mengadopsi budaya-budaya asing tadi, sehingga menyepelekan budaya kita. Masalah karakter tadi, dari ciri-ciri melemahnya semangat pemuda, tentu saja kita harus hindari itu semua.
Anak-anak bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam diri anak-anak ibu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Begitu juga dengan melaksanakan dan taat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mentaati hukum yang ada di dalamnya. Selanjutnya, contoh pelaksanaan nilai produktif dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Yang kedua, sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk dapat produktif dan aktif. Yang terakhir, terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini, dimulai dari tahapan-tahapan pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia. Kemudian ada ciri-ciri melemahnya semangat pemuda Indonesia dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga apa yang Ibu ajarkan hari ini dapat Ananda pahami dan Ananda implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Dimohon untuk like, komen, subscribe, serta share kepada keluarga dan teman-teman Anda semuanya. Demikianlah saya ucapkan terima kasih kepada sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.